Buat kali ini kita buat ngedesain sederhana. Desain sederhana itu kita bikin pola batik. Ini pola batik ini berguna banget ketika kalian ngedesain poster atau nanti buat cover DVD-nya tuh buat UKK LSP. Kalian bisa pakai semacam list atau frame, itu bentuknya ornamen. Contohnya gimana nih? Kita langsung aja ya. Untuk membuat lembar kerja baru di Adobe Illustrator, buat reminding aja caranya gimana. Klik File, New. Nah, di sini ada yang namanya ukurannya. Nah, Bapak paham nih kalau kalian kemarin yang ukuran buat cover DVD, cover DVD? Iya, cover DVD case kan beda. Ini sekarang kita pakai A4 aja, cuma dua contoh aja dulu ya. Kita pakai ukuran 4, A4, lebar sama tingginya ini width ini lebar, height ini tinggi. 21 kali 29,7, unitnya cm. Kalau seumpama komputer kalian kok saya bentuknya kayak gini ya, width sama height-nya PT, itu pakai points. Itu unitnya tinggal digerubah aja jadi cm biar nggak bingung. Nah, kalau untuk orientasi terserah kalian, cuman untuk kali ini selain berfungsi sebagai tutorial juga berfungsi sebagai tugas ya. Ini pakai yang orientationnya portrait ya, habis itu kita oke. Nah, keluar seperti ini. Yang Bapak maksudkan adalah gini, seumpama kalian pakai cover ornamennya adalah melambangkan kedaerahan. Contoh itu lambang daerah, ornamennya Betawi ini yang ada di depan rumahnya tuh. Kalian bisa bikin objek-objek berpola. Sebagai dasarnya adalah begini. Seumpama kita mau membuat objek sederhana, contoh lingkaran nih. Lingkaran, Bapak mau bikin lingkaran sederhana, kita bikin satu objek di sini. Kemudian kalau benda ini kita copy dan kita move, jadi kita move sambil kita copy seperti ini. Ketika kalian pencet Ctrl D, dia akan repetitif seperti ini. Ini adalah basic kita membuat pattern di Adobe Illustrator. Nah, udah paham dulu itunya ya, pattern apa, kita mau bikin apa, bikin pattern. Nah, sekarang Bapak reminding lagi, kalian udah di kelas 12, Bapak reminding lagi, membentuk objek dengan yang namanya Adobe Illustrator. Objek di Adobe Illustrator itu terbagi dua ya. Seumpama ini Bapak pengen bikin kotak nih. Bapak bikin, ini ada notification. Bapak mau bikin kotak. Seumpama klik rectangle-nya, terus klik tahan tarik seperti ini ya. Kalau kalian nggak pencet shift, maka dia bisa digedein kecil, bisa ditipis tebelin seperti ini sesuka hati. Cuman kalau udah pencet shift, dia ukurannya tetap proporsional. Nah, begitu juga kalau kita coba pakai yang namanya ellipse tool atau lingkaran. Cara makainya sama, mau bikin kotak, klik tahan tarik. Cuma kalau kalian nggak pencet shift, perhatiin, dia nggak akan berbentuk lingkaran sempurna. Kalau kita pencet shift, dia akan lingkaran yang proporsi. Nah, setiap objek dalam Adobe Illustrator itu terbagi dua. Ada yang namanya garis, nih ya, garis, dan isi. Nah, contoh itu. Nah, untuk isi, ini warnanya merah, garisnya warna hitam. Sekarang kita rubah nih. Warna isinya kita coba ganti warna kuning. Pertama, kita keluarin dulu yang namanya swatch. Swatch itu ada di mana? Ada di window swatch. Nih. Ini isinya palet-palet warna. Seumpama kalian mau bikin palet warna baru, klik ini aja nih. New swatch. Nah, kalian bikin nih racik-racik sendiri nih di sini. Cuma kita pakai yang default aja dulu deh kalau buat tutorial ini biar cepat ya, yang udah ada aja dulu. Pertama, isi. Ini warna isinya adalah merah, warna garisnya adalah hitam. Sekarang Bapak mau rubah. Warna isinya menjadi kuning, berarti klik dulu fill. Nih, fill. Kita klik. Ya. Kalau ini namanya stroke, ya garis. Yang hitam ini namanya stroke, ini fill. Fill-nya kita klik, kita ganti warna kuning. Stroke-nya kita klik, kita ganti warna biru tua. Nah, kalau kalian kurang kelihatan, di atas ini di menu ada yang namanya stroke nih di sini. Buat apa? Ini buat tebal tipis garis atau biasa disebut weight ya. Nah, selain yang ada di menu ini, ini ada juga di kotak dialog yang namanya stroke. Cara bukanya gimana? Klik window, klik yang namanya lagi stroke ya. Nah, ini stroke. Jika kalian pakai RS nih stroke. Nah, dia keluar seperti ini ya.
Ini adalah kotak dialog atau toolbox. Kalian boleh nyebutnya bebas ya, ada toolbox, ada kotak dialog. Ini adalah untuk weight, yang ini adalah untuk apa? Buat ngatur tebel tipisnya weight-nya ini. Kita bisa tebelin. Nah, nih tombol play yang ngadep ke atas ini bisa buat nebelin, tombol play yang ngadep ke bawah ini buat nurunin ketebalannya ya. Kalau lingkaran sama juga, kita apapun bentuknya, kalau kita klik, kita ganti isinya menjadi semua ini warna isinya adalah biru muda, sementara untuk garis kita coba warna ungu. Contoh, kita tebelin nih ya, 12 nih seumpama. Nih Bapak ngatur stroke-nya bisa di sini weight-nya, atau ngatur di sini weight-nya di kotak dialog atau toolbox-nya di stroke sini juga bisa. Bebas ya, bebas. Nah, sekarang perhatiin. Ini objek, kalau Bapak geser ke sini berarti objeknya ada di atas kotak. Bagaimana sih cara objeknya supaya ada di bawah kotak? Caranya gini, Ctrl sama Shift tahan, lalu pencet kurung siku buka. Nah, dia ngirim ke belakang. Ngirim ke depannya gimana? Ctrl sama Shift tahan, lalu kurung siku tutup klik. Nah, pencet, sorry. Nanti dia jadi ke depan. Gitu kira-kira. Nah, yang di dalam ini bisa kita bolongin. Warna biru nih, biru muda nih. Kita klik biru muda ini, lalu ini kan warna isinya kita lobongin nih. Ini buat bolong, non jadinya. Tuh, bolong. Pak Widi, garisnya bisa dilobongin nggak? Bisa. Seumpama nih, kita masuk warna tadi apa? Warna biru. Garisnya itu kita hilangin nih, garis ungunya. Caranya gimana? Klik garis. Saya nggak mau ada warnanya Pak, saya pengen lingkaran aja warna biru. Ya udah klik garis, klik yang namanya ini, non. Ya, hilang dia garisnya. Jadi sempurna tuh. Lingkarannya kagak ada kulitnya, ibaratnya kagak ada garisnya. Oke? Itu langkah pertama yang dipahamin untuk bentuk objek sederhana. Di dalamnya sini juga ada yang namanya polygon sama star tool. Kalian cari tahu sendiri tuh polygon sama star toolnya. Nih, Bapak yang mau kasih tahu adalah satu yang namanya pen tool. Anggap aja kita mau bikin yang namanya ornamen rumah adat Betawi. Kalau kalian nanti UKK-nya uji keterampilan kompetensinya kalian ngambil potensi daerah. Bapak nggak tahu nih soalnya yang ke COVID, masih ngomongin COVID karena tahun kemarin ternyata udah ada nggak ada pilihan gitu selain COVID, rata-rata kesehatan. Cuma kalau kalian masih ada soal yang ada potensi daerah atau wisata daerah, boleh nih tips ini dipakai karena buat ngisi yang namanya poster kalian supaya nggak sepi-sepi amat, atau buat ngisi yang namanya box cover DVD kalian. Nih contoh, Bapak mau bikin ornamen atap rumahnya Betawi itu kan ada ornamennya tuh biasanya. Nah, oh iya, ini kan biasanya kalau bikin pen tool agak-agak aneh seperti ini. Kalau Adobe Illustrator ini agak beda sama Adobe Photoshop ya. Jadi gini, Bapak biasanya nyiapinnya seperti ini. Lihat. Untuk garis, Bapak cari yang warna hitam seperti ini. Stroke-nya untuk ketebalannya boleh di weight, boleh di stroke-nya ini ganti aja. Bapak biasanya agak tipis pakai 0,5. Untuk isinya Bapak bolongin. Klik isi, Bapak bolongin kosong non. Buat apa? Karena ini Bapak lebih enak ngedesain di sini nih, lihat. Tuh. Ya, jadi nggak keisi biru tadi kayak tadi tuh kan nggak cacat banget tuh, nggak enak banget kan. Nah, ini Bapak pakai itu. Oke. Sekarang cara menggunakan pen tool gimana? Sama kayak di Adobe Photoshop. Bedanya apa? Lihat. Kalau di Adobe Photoshop kalian ingat nggak ketika Bapak bikin note baru seperti ini, Bapak semua bikin note baru lagi, cetret. Kan ada patahin tengah begini kan kalau di Adobe Photoshop kan. Nah, kalau di sini nggak usah. Tengahnya kan kalau Bapak mau bikin note baru seperti ini kan Bapak patahin tengahnya nih kalau di Adobe Photoshop ya. Caranya kan pencet Alt ya kalau di Adobe Photoshop kan. Kalau di sini nggak usah pencet Alt. Klik aja seperti ini. Hilang dia patah langsung. Nah, pencet aja klik. Nah, nggak usah pencet Alt. Nggak usah tahan Alt ya buat matahinnya. Oke, sekarang Bapak mau bikin ornamen. Ornamen ala-ala aja ya. Ornamen ala-ala aja ya. Nih. Bapak satuin seperti ini. Nah, oke. Bapak ini sebenarnya mau bikin kiri sama kanan simetris. Caranya gimana? Pertama nih Bapak warnain dulu supaya kalian kebayang. Ya, Bapak mau warnain pakai warna merah. Ya, contoh seperti ini. Nah, Bapak pengen simetris. Supaya simetris caranya gimana? Ini nggak usah di Ctrl C, Ctrl V. Soalnya kalau di paste dia letaknya beda. Nih, Bapak caranya adalah klik objeknya.
lalu klik tahan, pencet Ctrl Shift Alt lalu geser. Nih Bapak ulangin ya. Nih. Klik objeknya. Lepas, maksudnya klik sekali aja. Klik objek lalu lepas. Pencet Ctrl Shift sama Alt bareng tiga-tiganya Ctrl Shift sama Alt tahan, lalu klik tahan tarik ya. Nah, nih Bapak ulangin ya. Klik objeknya. Klik lagi tahan, Ctrl Shift sama Alt tahan, geser. Nah ini kan bedanya apa sama Ctrl C sama Ctrl V? Lihat, kalau di paste dia letaknya kita nggak tahu pastenya itu ada di mana nongolnya. Tapi kalau pakai yang gini, yang klik sekali, klik tahan, Ctrl Shift sama Alt tahan, geser, kita tahu pastenya dia ada di mana gitu. Abis itu kan kita mau ngeflip dia seperti ini nih sebenarnya. Ya karena kita mau satuin seperti ini buat jadi ornamen. Cuma kan gimana nih ngeflipnya? Kalau kayak gini ngasal dong, dia nggak bakal proporsi dong. Nah caranya gini, klik objeknya, klik kanan, klik transform, lalu klik reflect. Nah, cari yang aksisnya ini atau sumbunya vertikal. Ketika udah sumbunya vertikal, kita klik OK. Nah, dia kelabik langsung kayak cermin. Nah, sekarang kita tempel. Nah, tempel ke objek yang sebelahnya ya. Kita tempel. Setelah kita tempel, select dua-duanya, kita group. Kenapa harus kita group? Kalau nggak ngegroup, kalau nggak di group, kita lepas nih barangnya. Kita select dua-duanya, kita Ctrl G. Dia jadi satu grup. Tuh. Nah, sekarang kita kecilin objeknya. Nah, cara ngecilinnya gimana? Klik aja objeknya. Tuh. Klik aja objeknya, lalu kan di sini di ujungnya ini ada node-nya nih, ada tarikannya nih. Ingat kecilin gedein sambil tahan tombol shift. Kalau enggak, kalian nggak proporsi tuh ya. Nah, sekarang perhatiin, kita mau bikin pola. Kita mau bikin pola di sini. Nah, kita mau bikin pola, caranya gini. Klik objeknya. Klik tahan. Ctrl Shift sama Alt tahan, lalu geser, serosot. Nah, di tempat yang menurut kalian pas, lepas. Nah, setelah itu pencet Ctrl D berkali-kali. Nanti dia ngeduplicate. No, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, ngeduplicate dia. Tuh, ngeduplicate. Dia ngeduplicate jaraknya sama. Tuh. Nah, kalau udah seperti ini, select semuanya, Ctrl G. Ya, terus gedein. Nah, gedein aja. No, jadi gede dia. Nih. Ini ornamen pertama. Berikutnya. Nih, sekarang perhatiin. Yang namanya Adobe Illustrator ada beberapa alat buat motong-motong atau menggabungkan objek. Adanya di mana? Ada di Pathfinder. Nih, namanya Pathfinder nih. Kalau ini barang di mana nemunya Pathfinder ini? Ada di Window. Klik yang namanya Pathfinder. Nih. Keluar dia Pathfinder. Gunanya Pathfinder apa sih gunanya Pathfinder? Nih, pertama lihat. Seumpama nih, Bapak pengen menggabungkan antara kotak sama lingkaran ini. Select dua-duanya, klik yang ini, Unite. Nah, jadi satu. Oke. Lalu, Bapak pengen kotak ini bolong lingkaran. Ya, bolong dengan bentuk lingkaran. Caranya gimana? Select barang dua-duanya, klik yang ini. Ya, minus front, klik, ceprot, dia lobong tuh. Nah, intinya barang yang buat motong objek, itu harus lokasinya di atas barang yang mau dipotong ya. Kita select dua-duanya, klik, lobong dia. Nah, sekarang bagaimana jika Bapak pengen bagian yang ini nih, yang ada di dalam lingkaran ini doang nih, yang ada, yang lainnya hilang, kepotong. Caranya gimana? Klik select dua-duanya barangnya, terus klik yang ini, intersect. Seret. Nah, kayak intersect dia. Jadi yang ini misah. Yang ini doang yang selamat, yang lainnya hilang. Terus bagaimana kalau sebaliknya? Saya pengen yang ini bolong tapi ini sisanya. Nih, pilih yang ini. Exclude. Nah, ya, bisa paham ya maksudnya ya. Ini enak banget buat motong-motong objek nih sebenarnya di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bikin ornamen yang bentuknya kayak batik nih, kayak batik berpola nih.
Kita pakai yang ini, ini sebenarnya namanya rounded rectangle tool. Apa sih rounded rectangle tool? Dia ini kotak, ya. Dia ini kotak tapi sudutnya lengkung seperti ini. Nah, sudutnya lengkung seperti ini. Nah, ini kalian juga bisa bikin ornamen yang ini Bapak Ctrl Shift G aja ya. Nah, Bapak bisa bikin ornamen yang seperti ini nih. Yang rumit juga bisa. Oh iya, kalau mau memutar sebuah objek, klik objeknya, pencet R, lalu pointer arahin ke ujung ke salah satu sisi. Jadi gini, klik objeknya, klik E. Nah, ini kan ada ininya ya, ada setirnya nih. Nih, kalian tinggal putar ya, kalian putar seperti ini nih, Bapak kecilin. Nah, ingat sambil ngecilin, gedein itu pakai tombol shift ya. Nih, sekarang Bapak duplicate lagi, Bapak bisa putar. Nah, ya. Ini kiri kanan, klik ini, Ctrl G, lalu duplicate. Nah, lalu pencet R, putar. Nah, seperti ini. Ini pattern aja ya, sebagai pattern aja ya. Nah, tengahnya Bapak isi apa lagi? Boleh kita isi sama lingkaran. Nih, bagaimana supaya lingkaran ini tepat ada di tengah-tengah kotak ini? Nah, lihat, perhatiin. Ini ada cara lain juga nih. Nih, Bapak duplicate dulu ya. Nah, pertama keluarin dulu yang namanya align. Nih namanya align nih, gitu. Align ini gunanya banyak banget nih. Dia buat ngeratain atau mojokin atau geser objek tapi sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan komposisinya ya. Contoh gini. Bapak pengen lingkaran tengah ini ada di tengah-tengah kotak. Lingkaran bulat ada di tengah-tengah kotak. Caranya gimana? Select dua-duanya objeknya. Perhatiin, kita keluarin yang namanya align. Nah, align ini takutnya pas kalian ngebuka line bentuknya kayak gini nih, cuma dua baris doang. Klik tombol play atau drop down, kalian bebas nyebutnya ini apa. Klik yang namanya show option. Ketika show option ini keluar, ada tulisannya namanya align to. Klik align to-nya, klik align to selection. Karena kalau yang namanya align to selection, dia akan nge-align tapi berdasarkan objek, bukan berdasarkan kertas. Ya, bukan berdasarkan kertas ini nih. Ini kan kertas A4. Ini bukan berdasarkan kertas ini, tapi cuma berdasarkan objek. Contoh gini, lihat ya. Kita select objeknya doang, Bapak klik yang ini nih, horizontal align center. Nah, sorry, ini belum dirubah. Align to-nya, align to selection ya. Nah, lihat. Ini select dua-duanya, kita klik yang ini, horizontal align center. Nah, dia buletannya ini ada di tengah-tengah, tapi horizontal. Ya. Kalau vertikal seperti apa? Ini vertikal. Nah, ini vertikal. Kalau mau ada di tengah-tengah benar, berarti vertikal diklik, horizontalnya juga diklik. Dia ada di tengah-tengah nih, seperti ini ya. Kalau rata kiri seperti apa? Nih, klik yang ini rata kiri. Kalau ini rata kanan, ini rata atas, ini rata bawah. Nah, kita tengahin dulu. Nah, seperti ini. Tapi dia kan nggak di tengah-tengah kertas nih. Kalau mau di tengah-tengah kertas seperti apa? Nih, perhatiin, lihat Bapak nih ya. Sekarang lingkarannya Bapak taruh di sini nih. Di kertas nih. Ini kan kertas putih HVS A4 nih, sorry. Nah, kita ganti align to-nya ganti ke align to artboard. Ya. Align to artboard. Jadi ketika Bapak klik ini Bapak tengahin secara vertikal, terus Bapak tengahin secara horizontal. Nah, dia ada di tengah-tengah kertas, bukan ada di tengah-tengah kotak. Kalau kita select dua-duanya, lihat, no, tuh, jadi objeknya ada di tengah-tengah sini, gitu kira-kira. Ini enak banget buat nengahin objek. Kalau kalian butuh objek yang ada di tengah, nih contohnya Bapak pengen lingkarannya di tengah nih, ya. Klik lingkarannya, klik kotaknya, lalu di line objeknya, pencet, masih belum dirubah. Kita pencet ini sama ini. Nah, sekarang kita select semua objeknya, Ctrl G. Nah, kita bisa bikin yang namanya pattern. Nih, ingat ya. Klik objeknya sekali. Klik lagi objeknya sekali tapi sambil tahan. Ctrl Shift sama Alt pencet geser. Geser sesuai dengan jarak yang kalian inginkan. Setelah itu pencet Ctrl D. Nah, kira-kira seperti ini nih. Select lagi semuanya, Ctrl G. Select copy sambil move ke bawah, pencet Ctrl D. Nah, kita bikin tile, bikin lantai nih. Ini enak banget kalau kalian buat ngisi objek kosong di desain kalian. Mau itu desain cover DVD case atau poster. Ini buat background enak banget. Kenapa? Karena pattern. Kalian gak repot-repot bikinnya, gak susah-susah banget.
Hasilnya juga lumayan nih buat ngisi kekosongan ya. Nah, buat tugasnya gimana? Kalian bikin pattern, boleh tile lantai seperti ini. Contoh nih Bapak nih buat kayak lantai, atau boleh buat ornamen list seperti ini. Tapi listnya jangan atas doang kalau kalian ya, karena tugas listnya penuh. Atas, pokoknya sekeliling, atas, samping kiri, samping kanan, sama bawah gitu kira-kira. Jadi keliling ya, kayak frame ya, bentuknya kayak frame. Ya jangan gini doang juga, kalian boleh pakai ornamen, ada garis, ada segala macam. Intinya lebih meriah dari ini, karena ini hanya sekedar contoh ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa download tutorial ini, siapa tahu jadi sambil bisa dilihat-lihat. Kalau lupa kan downloadannya tuh bisa dilihat-lihat nih bagian mana yang tadi diajarin sama Bapak.